Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rifki Haikal. Saya akan membawakan topik TA yang berjudul Perancangan Visual Majalah untuk Komunitas Punk. Latar belakang eh, sejarah subculture, sejarah subculture punk yang melekat pada penampilan berani, kekacauan, dan kebebasan lahir di Inggris pada pertengahan hingga akhir tahun 1970-an. Pada awalnya, gerakan punk dipelopori oleh anak-anak dari kelas pekerja London. Dan masalah ketidaksetaraan ekonomi menjadi salah satu isu sentral yang membentuk sejarah punk. Namun komunitas punk dianggap tidak memiliki nilai positif untuk masyarakat. Akan tetapi pengaruh punk yang masuk ke Indonesia membawa 4 elemen utama, yaitu musik, fashion, komunitas, dan pergerakan pemikiran. Tercatat pada bahwa PID di Pondok Indah menjadi saksi perkembangan punk rock di Indonesia pada tahun 1987 sampai 1991. Kelas menengah atas Indonesia juga turut berperan membawa kultur punk ke tanah air, terutama melalui keterlibatan mereka yang kuliah di luar negeri. Identifikasi dan rumusan masalah dan batasannya yaitu adalah kurangnya relasi dari anak muda seputar dunia punk lebih luas di Tangerang Selatan. Dan kurangnya informasi media terkini tentang punk terhadap anak muda di Tangerang Selatan. Rumusan masalahnya adalah bagaimana menentukan media yang tepat dan berinformasi dengan komunitas Tangerang Selatan. Bagaimana merancang media majalah yang sesuai dengan kebutuhan komunitas Tangerang Selatan. Batasan masalahnya adalah penelitian ini akan memusatkan perhatian pada komunitas punk di Tangerang Selatan, mempertimbangkan aspek geografis dan konteks sosial yang mungkin mempengaruhi ekspresi gaya komunikasi visual mereka. Tujuan dan manfaat penelitian ini adalah meningkatkan kembali majalah sebagai media penyebaran informasi yang menekankan pada visual yang lebih kaya dengan hasil cetak grafis yang tinggi. Sebagai platform partisipasi dan ekspresi kreatif bagi komunitas punk yang dapat menyoroti proyek kreatif yang dilakukan komunitas tersebut. Manfaat penelitian adalah manfaat yang dapat diambil dari perancangan ini adalah musisi dan penikmat musik punk mengetahui sejarah dan perkembangan band punk hingga saat ini. Memberikan wawasan informasi baru juga bagi para penggiat punk. Kedua, dapat dijadikan referensi dalam pembuatan penelitian maupun perancangan baru mengenai buku majalah maupun segala macam hal mengenai musik punk, terutama visualisasi kultur yang sudah tergambarkan. Yang ketiga adalah dapat menjadi sumber informasi baru untuk khalayak umum yang ingin mengetahui sejarah dan perkembangan musik punk. Terciptanya buku majalah membuat pembaca jadi lebih tertarik dan tidak mudah bosan untuk membaca buku tersebut. Data dan teori yang saya pakai adalah pencarian data dilakukan dengan pengumpulan teori dari website, wawancara, dan observasi. Terus teori yang saya pakai adalah teori yang digunakan adalah teori warna, tata letak, pengambilan gambar, angle kamera, dan lighting. Analisa pesaingnya adalah majalah ini mengeksplorasi gaya hidup, tren fashion, dan dan musik khususnya seputar dunia punk dan tren remaja. Kontennya bersifat ringan dengan fokus pada kisah-kisah remaja, menggunakan bahasa santai dan humoris yang sesuai dengan bahasa gaul remaja. Estetika visualnya cerah dan penuh warna, memanfaatkan fotografi dan ilustrasi untuk menarik pembaca muda. Majalah ini bertujuan memberikan informasi seputar punk dan tren dengan fokus pada kehidupan sehari-hari remaja di Indonesia. Didesain khusus untuk remaja dan pemuda Indonesia, majalah ini mengusung pendekatan hiburan dan informasi ringan. Berbeda dengan pendekatan serius dan analitis, majalah seperti Rolling Stone yang lebih menunjukkan kepada pembaca yang lebih tua dengan minat mendalam dalam dunia musik dan budaya. Uh, Analisa SWOT yang saya berikan adalah partisipasi aktif
anggota komunitas punk dalam perancangan memberikan kekuatan otentik dan mendalam pada kontennya, dengan fokus pada keunikan dan kekhasan komunitas punk di Tangerang Selatan untuk menarik pembacanya setempat. Kelemahannya adalah anggaran dan sumber daya yang terbatas, mungkin membatasi produksi dan distribusi majalah, sehingga memulai dari awal menjadi tantangan untuk menarik dan mempertahankan basis pembaca yang cukup besar. Opportunities adalah mempertumbuhkan komunitas punk di Tangerang Selatan, membuka peluang untuk meningkatkan pembaca dan partisipasi. Ekspresi ke platform digital dan keterlibatan dalam event komunitas serta kerjasama dengan sponsor lokal dapat meningkatkan visibilitas dan pendanaan. Threat-nya adalah perubahan tren dan gaya hidup memenuhi minat pembaca majalah punk. Persaingan dengan media digital dapat mengurangi daya tarik media cetak. Bergantung pada acara lokal, meningkatkan rentangan terhadap perubahan jadwal atau pemadaman acara. Dan analisa 5W1H, yang pertama adalah remaja dan dewasa muda dari umur 20 sampai 25 tahun di Tangerang Selatan yang aktif dalam komunitas punk, menaruh minat pada seni, alternatif, musik independen, dan gaya hidup pemberontak. Kedua, media cetak dan digital yang mengeksplorasi seni, musik, fashion, dan gaya hidup punk di Tangerang Selatan dengan konten visual kuat dan kontekstual, memberikan ruang bagi identitas unik komunitas punk. Dan kapan majalah ini akan diterbitkan? Yaitu secara bulanan, sesuai dengan kebutuhan konten yang konsisten dan ritme kehidupan, melibatkan komunitas dengan merespon dan turut serta dalam acara punk lokal di Tangerang Selatan. Di mana buku ini akan dijual, yaitu akan dijual di toko buku, kafe, alternatif, dan tempat sering dikunjungi oleh komunitas punk. Tersedia juga secara digital di situs website resmi dan platform media sosial untuk kemudahan mengakses. Y-nya adalah menjadi suara yang mencerminkan, menghormati, dan menginspirasi komunitas punk di Tangerang Selatan. Menyediakan platform untuk mengekspresikan kreativitas, menjangkau dan memperkenalkan seni, serta mempertahankan identitas unik. Bagaimana cara melibatkan anggota komunitas tersebut adalah melibatkan anggota komunitas dalam seluruh tahap perancangan, termasuk pemilihan konten, desain, dan kontribusi kreatif, berkolaborasi dengan seniman, fotografer, dan penulis lokal untuk menciptakan konten yang otentik dan kuat. Sekian dan terima kasih untuk presentasi dari saya.